Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam kita wajib mengimani Al-Quran. Al-Quran yang bersifat ilahiyah adalah kitab terakhir yang diberikan kepada Nabi terakhir, yakni Muhammad bin Abdullah, sang penyeru terakhir kepada seluruh alam semesta. Al-Quran telah melewati 3 zaman. Pertama, zaman keajaiban. Itu zaman di masa kenabian. Dan Al-Quran adalah keajaiban terbesar yang pernah ada di muka bumi. Kedua, zaman sastra dan puisi. Maka Al-Quran adalah sastra terbaik yang pernah ada di muka bumi. Yang ketiga, zaman teknologi. Maka Al-Quran menguraikan tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi. Namun perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran bukan ilmu pengetahuan, melainkan ayat. Ayat berarti tanda. Tanda kekuasaan Allah. Al-Quran membedakan dirinya dengan kitab-kitab yang lain karena di masa jahiliyah mereka juga memiliki karya yang terus dilestarikan dan sesekali mungkin dipublikasikan di pasar-pasar, di pasar Ukas dan Khaybar. Mereka beradu syair, sehingga mereka mengatasnamakan karya mereka Diwan Al-Arab yang berisikan puisi dan sastra. Dalam Diwan Al-Arab, di dalamnya terdiri dari qasidah. Qasidah yang bagian terkecil mereka sebut dengan bait, dan bagian akhir bait itu disebut oleh mereka dengan qafiyah, asonansi. Kemudian Al-Quran membedakan dengan diwan. Seluruh wahyu yang disampaikan oleh Ruhul Amin Jibril kepada Rasulullah disebut Al-Quran. Di dalamnya ada surat, sebagaimana kitab Diwan Al-Arab menyebutnya qasidah, maka di dalam Al-Quran disebut surat. Bagian terkecil di dalam Al-Quran disebut ayat, sebagaimana dalam Diwan Al-Arab disebut bait. Dan bagian akhir dalam bait disebut qafiyah, maka bagian akhir dalam ayat adalah fasilah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keajaiban bagaimana proses penciptaan alam dengan merujuk pada karya-karya ulama karismatik dan para ilmuwan yang ahli dalam bidang tersebut. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah menggambarkan bagaimana proses penciptaan alam semesta. Bahwa dahulu tidak ada langit dan bumi,
melainkan nebula utama. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan. Jadi hanya berupa satu hal yang padu. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya terdiri dari satu hal yang padu. Berarti satu hal yang padu itu satu nebula utama. Satu nebula utama berarti satu gugusan bintang yang terlihat cahayanya saat malam hari. Fafataknahuma. Kemudian Allah memisahkan keduanya. Memisahkan menjadi dua. Teori barat menyebutnya Big Bang. Jadi ledakan besar. Dari ledakan tersebut terciptalah matahari, galaksi, bintang, langit, dan bumi yang menjadi tempat kita berpijak saat ini. Kemudian zaman setelah dunia diciptakan disebut azali, era kekosongan. Dan langit di dalam Al-Quran digambarkan sebagai atap, dan bumi ini selalu berkembang sebagaimana penjelasan ilmuwan Inggris menjelaskan bahwa bumi ini berkembang. Hal tersebut telah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa bumi ini berkembang. Banyak ilmuwan-ilmuwan baik yang muslim maupun non-muslim, mereka berupaya melakukan pendekatan terhadap kitab suci Al-Quran. Mereka mengkaji sisi baik Al-Quran untuk mencapai keimanan. Dan ada pula mereka yang melakukan pendekatan membandingkan kitab suci Al-Quran dengan kitab mereka sendiri. Kemudian kita kembali pada dunia telah diciptakan oleh zaman azali. Dunia ini secara normal hanya mampu menampung manusia kira-kira 7 miliar. Jadi kalau sampai 8 miliar overload. Banyak buku teori revolusi dan populasi menjelaskan hal tersebut. Namun dalam kesempatan ini saya akan lebih cenderung menjelaskan tentang proses penciptaan alam beserta isinya. Kemudian Allah menjelaskan lagi bahwa akan menciptakan sosok makhluk sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin. Kata khalifah pertama kali muncul tertuju pada Nabi Adam, maksudnya adalah pemimpin dunia. Nabi Adam Abul Bashar, moyang manusia. Bagaimana Allah menciptakan Adam? Awalnya Allah memanggil malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di muka bumi beserta air yang ada di muka bumi. Namun bumi menolak karena menurut bumi nanti keturunan Adam akan durhaka kepada Allah sehingga dia menolak untuk dijadikan Adam. Jibril dipilih karena memang menjalankan tugas yang berat ini. Memang Jibril sebagai pemimpin para malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu di masa kenabian. Pasca kenabian, Jibril bertugas untuk menjaga orang yang mati dalam kondisi suci.
kegagalan Jibril, kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail. Mikail itu bahasa Ajam, itu Mekel. Hal serupa dialami oleh malaikat Mikail sampai pada malaikat Israel, ditugaskan oleh Allah untuk ke bumi mengambil berbagai macam tanah yang ada di muka bumi beserta airnya. Sesampainya di bumi juga menolak lantaran kelak akan tercipta manusia yang akan mendurhakai kepada Allah, Namun Israel bertanya pada bumi. Ia melakukan sayembara dengan bumi dengan syarat apabila bumi bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, berarti Israel akan kembali pada Allah dan gagal. Namun apabila bumi tidak bisa menjawab, maka bumi akan dibawa ke hadapan Allah. Pertanyaannya yang diajukan pada bumi, lebih mulia mana perintah Allah dengan larangan kamu, wahai bumi? Bumi tidak bisa menjawab sehingga dibawalah berbagai macam tanah yang ada di muka bumi dan berbagai macam air yang ada di muka bumi. Kemudian karena malaikat Israel berhasil, akhirnya ia diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Karena dari ketiga malaikat hanya malaikat Israel yang berhasil membawakan tanah dan air yang ada di muka bumi. Sehingga ia disebut Abu Yahya, malaikat maut. Kemudian diproses selama kurang lebih 40 tahun. Versi lain 40 hari. Berdasarkan dalam Al-Quran, kita bisa merujuk pada ayat kun fayakun. Memang secara nahwu, fa-nya itu fa'atob, kata penghubung. Bil ittisal berarti prosesnya tidak berhenti, sehingga tetap menggunakan fa. Kun fayakun, kun jadilah, fayakun diproses dulu baru jadi. Kalau dalam nahwu, fa-nya itu berfaedah ittisal dalam satu proses tanpa ada jeda. Kemudian setelah relief tanah diproses, ada riwayat lain bahwa iblis Abu Kitro, makhluk terlaknat, iri karena menurutnya dia lebih layak dihormati daripada makhluk lain yang pada hakikatnya menurut iblis dia diciptakan dari api. Yang secara akal api itu adalah benda yang rendah karena dia menjulang tinggi, sehingga kapasitasnya api itu sebenarnya rendah, lebih tinggi air dari dataran tertinggi menjadi dataran terendah. Akhirnya dalam satu riwayat, iblis itu meludahi relief tanah, ketemu malaikat, akhirnya dikejarlah iblis. Kemudian ludah itu dibuang dan menjadi pusar manusia. Dan saya yakin hal itu karena memang ada penjelasan yang menjelaskan tentang hal tersebut, mulai dari tafsir, mulai dari kitab Daqaiqul Ahbar dan I'rabul Al-Quranul Karim, itu dijelaskan. Dan tafsir-tafsir yang lain, mulai dari tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud, walaupun bahasa mereka berbeda, yang
tujuannya sama. Setelah Adam tercipta oleh Allah, yang kemudian diberi ruh kehidupan. Allah memerintahkan untuk semua penghuni langit, penghuni surga di waktu itu untuk memberi penghormatan kepada Adam. Namun illa iblis aba, akan tapi iblis menolak. Jadi illa ini ada istisna yang dalam nahwu tetap dinamakan istisna muttasil, yaitu dengan lafadz mustasna, lafadz yang dikecualikan dengan mustasna minhunya, malaikat dan iblis ini sebagai mustasnanya itu tetap dianggap muttasil. Maka cara menerjemahnya illa iblisa, akan tetapi iblis tidak sujud. Kita bisa bayangkan, namun perspektif manusia tidak sama cara menerjemahkan. Bisa saja mereka menerjemah kecuali iblis tidak. Dengan kata kecuali, ya kalau kita telaah secara lebih mendalam, kata kecuali berarti bisa saja menafikan hanya di waktu itu, yang sebelumnya bisa saja dia bersujud, maksudnya seperti itu. Diibaratkan semua mahasiswa hadir kecuali saya. Berarti saya hanya di waktu itu yang tidak hadir, waktu sebelumnya saya juga bisa hadir. Begitu kalau bahasa kata kecuali. Yang saya lebih cenderung memilih kata akan tetapi iblis tidak sujud. Setelah jadi, Adam itu ditempatkan di surga. Kemudian di sana ada buah larangan yang tidak boleh dimakan. Namanya buah huldi. Buah huldi itu buah keabadian. Banyak versi yang menjelaskan. Ada yang mengartikan buah huldi itu biji gandum. Kalau di tafsir-tafsir, buah huldi itu buah keabadian. Namun Adam sendirian, dia merasa sepi. Akhirnya Allah menciptakannya sosok makhluk lagi sebagai pasangan, yaitu Hawa. Hawa dalam bahasa Suryani bermakna yang hidup, karena memang diciptakan dari Adam, diambilkan dari tulang rusuk bagian kiri di saat Adam masih hidup, maka jadilah Hawa. Kemudian mereka dinikahkan pada hari Jumat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi Banten, bahwa mereka dinikahkan pada hari Jumat dengan 3 mahar bacaan sholawat kepada Rasulullah. Mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Adam diciptakan Rasulullah kok sudah ada? Sebenarnya sebelum semua ini diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Kembali pada pokok permasalahan. Pertama, dengan 3 mahar bacaan sholawat kepada Rasulullah, mereka sah menjadi pasangan hidup, jadi suami istri. Kemudian mereka hidup tenang di surga. Lagi-lagi iblis menggoda penjaga surga yang di waktu itu dijaga oleh ular yang memiliki kukus tajam silet dan digambarkan kepalanya seperti kepala kambing yang menjaga pintu surga. Namun ia digoda oleh setan sehingga setan mampu mengelabui dan membawa ke dalam surga. Jadi, setan mengelabui ular penjaga surga dan akhirnya dibawalah setan itu kepada Adam. Akhirnya Adam digoda, namun keimanan Adam masih kuat.
oleh setan, digoda, makanlah buah huldi ini. Adam kuat. Barulah setan menggoda Hawa. Hawa mulai tergoda, akhirnya Hawa memakan, dan setelah ia makan, maka Hawa mengajak suaminya. Suaminya pun ikut makan. Hawa makan buah huldi itu sampai di dada. Akhirnya Hawa ingat kalau ia telah melanggar aturan surga dan Adam di tenggorokannya, dan kemudian menjadi tanda jalu bagi laki-laki dan payudara bagi perempuan. Tapi bukan berarti payudara itu buah huldi, buah huldinya terus masuk ke dalam. Maka di sini hikmah yang terbesar adalah iman Adam itu lebih kuat. Tapi imannya Adam itu kalah takluk pada istrinya. Dan sebagaimana laki-laki, banyak yang takluk pada hati wanita. Iblis menggoda Adam, Adam kuat, giliran iblis menggoda Hawa, Hawa tidak kuat. Namun kekuatan laki-laki itu takluk kepada wanita. Kita lanjutkan selanjutnya. Allah mengusir mereka. Di sini ada 4 kelompok yang diusir masing-masing. Kelompok pertama adalah iblis, diusir dari pintu laknat. Dan iblis ini diberi hukuman oleh Allah. Karena iblis yang menyebabkan moyang manusia ini melanggar. Akhirnya oleh Allah, iblis dikeluarkan dan disuruh makan kotoran manusia. Jadi kalau kita pikir karena iblis membuat Adam melakukan pelanggaran di surga sehingga buah huldi yang dimakan pada akhirnya keluar di dunia, ia disuruh makan. Makanya banyak orang yakin bahwa di jeding itu banyak setan dan iblis. Terlepas dari penjelasan seperti itu, boleh yakin, boleh tidak, kalau saya yakin. Kemudian ular juga diusir dari surga, dibuang ke Asfihan sana. Kemudian diberi hukuman dengan dipotong kaki. Kata ular, ya Allah, jangan dipotonglah kaki saya. Bagaimana saya mau berjalan? Kata Allah, pakailah badanmu. Sehingga ular itu berjalan menggunakan badan. Karena kakinya sudah dipotong. Hawa dan Adam diturunkan secara terpisah. Setelah asar ya, diturunkan. Adam ke India, diturunkan di puncak Gunung Sirnatip, salah satu gunung tertinggi ya. Sirnatip India, gunung tertinggi, gunung Himalaya. Sedangkan Hawa di Jeddah. Jeddah berarti secara harfiah nenek. Karena memang Hawa dimakamkan di sana, diturunkan di sana, dimakamkan di sana, sehingga disebut Jeddah. 300 tahun mereka berpisah. Bahkan dalam sejarah 200 tahun Adam dan Hawa masing-masing tak pernah noleh ke langit karena malu telah melanggar. Akhirnya mereka setelah 300 tahun Adam diturunkan ke dunia, diberi 2 hukuman. Adam itu. Pertama, Adam, kamu diturunkan dari surga, kalau ingin makan, pakailah keringatmu gitu. Saya baca di Injil Barnabas. Injil Barnabas yang diterjemah oleh Ahmad Kafi, orang Surabaya. Jadi Adam itu diberi 2 hukuman. Pertama, kalau mau makan di dunia, pakailah keringatmu, kerja dulu. Tidak sama seperti di surga yang ada, langsung kita makan. Yang kedua, laki-laki akan takluk pada hati wanita. Jadi 2 hukuman untuk laki-laki, untuk Adam. Begitu juga dengan Hawa. Hawa diturunkan, diberi 2 hukuman oleh Allah. Yang satu akan merasakan kesakitan yang tidak pernah dialami saat melahirkan. Itu hukuman. Yang kedua,
kaum wanita akan dianiaya sampai datangnya Rasulullah. Begitu. Akhirnya mereka, dan terbukti ketika zaman jahiliyah, baik di zaman syariatnya masih sederhana dan syariat-syariat seterusnya, karena syariat itu berarti suatu sistem dengan orientasi-orientasi yang benar syariat. Kemudian sampai di masa jahiliyah, di masa Nabi Ibrahim sebagai peletak agama samawi, agama langit, memadukan antara kemampuan berpikir dengan kelembutan hati, otak dan hati disatukan. Taktik Nabi Ibrahim untuk menaklukkan dunia, membawa mereka pada agama Hanif, dan disebut millata Ibrahimah Hanifah. Jadi taktik otak dan hati menyatu. Kemudian manusia perempuan tetap dianiaya sampailah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah barulah hal tersebut dibela. Orang perempuan dibela, dan semua manusia dalam lindungan Islam disamaratakan, selayaknya manusia dimanusiakan. Orang yang melahirkan apabila dia wafat dalam perjuangan tetap dianggap syahid, kan begitu. Nah, kemudian mereka dimaafkan. Adam dan Hawa ini dipertemukan, kemudian dimaafkan dengan syarat apapun yang ikut serta melakukan pelanggaran di surga oleh Allah disuruh basuh dengan air Zam-Zam, dengan air Zam-Zam. Yang pertama, mereka melihat buah huldi, akhirnya muka mereka dibasuh. Kedua, mereka mengambil buah huldi, tangannya dibasuh. Setelah diambil mereka makan, kemudian ingat megang kepalanya dibasuh. Jadi menjadi kebiasaan manusia ketika menyesal mesti yang dipegang secara spontan kepalanya. Selanjutnya kaki. Itu menurut mayoritas ulama adalah asal usul disyariatkan wudhu. Yang dibasuh pertama muka, tangan, kepala, dan kaki. Telinga ini masuk pada anggota wajah. Kemudian Adam di dunia lama hidup, kurang lebih 1000 tahun. Tercatat selama 970 tahun. Versi lain 935 tahun. Nah, di sini masih ranah isi dunia. Kemudian dunianya ini, karena dunia ini digambarkan oleh Al-Quran bulat seperti telur burung unta, kurang lebih seperti itu. Dan bumi ini bergerak, maka Allah menancapkanlah sebagai pasak bumi gunung. Gunung itu lebih dalam yang masuk ke dalam tanah daripada yang menjulang tinggi, karena memang fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi dari gesekan. Dan banyak keajaiban-keajaiban Allah menciptakan manusia. Barulah reproduksi penciptaan manusia setelah Adam, mulai dari patisari makanan, sulalah. Barulah sulalah itu. Jadi patisari itu jadi sperma. Dari sperma laki-laki dan perempuan menyatu. Kemudian jadilah lintah di sana. Digambarkan seperti lintah kecil menghisap darah. Dengan bukti wanita tidak haid lagi saat hamil. Barulah disebut janin. Lah,
dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan bahwa saat sperma laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan, Allah itu mengirim namanya malaikat arham. Diciptakan dari malaikat arham ini berasal dari tanah. Asal dan kembalinya sosok manusia yang tercipta dari sperma ini. Nanti kembalinya kemana, matinya di mana, itu sudah didesain oleh Allah. Namanya malaikat arham. Pengarang kitab Daqaiqul Ahbar itu Abdurrahman Al-Qadi. Janin barulah setelah lahir disebut tiflun. Nah, setelah lahir itu oleh Allah diberi lagi teman namanya korin, jin korin. Sehingga jin korin ini yang akan menemani, kadang bayi tertawa sendiri, juga sekali menggoda. Korin ini akan menjadi teman manusia karena mustahil sang ibu bisa menina bobokkan bayinya kalau bayinya belum melihat dunia. Jadi di alam itulah korin menemani di alam dunia ini. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sebenarnya masih ada ya penjelasan sampai bagaimana proses Habil, Qabil dibunuh dan seterusnya. Cuman keterbatasan waktu ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat saya sendiri sebagai introspeksi diri, menambah keimanan saya pribadi, karena iman bagi saya itu adalah 50% bersabar dan 50% bersyukur. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.